Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ibu-ibu majelis Syamila yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah siang ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan barakahnya untuk kita, juga rahmat dan maghfirahnya, sehingga majelis ini menjadi salah satu wasilah bagi kita untuk bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, menjadikan hidup kita insyaallah setelah ini menjadi hidup yang lebih baik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, salah satu syarat agar hidup kita menjadi lebih baik adalah hidup kita semakin taat kepada Allah. Nah, syarat untuk taat, ya kita harus tahu apa yang diperintahkan dan yang dilarang oleh Allah. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Begitu kata Allah. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Nah, untuk taat kepada Allah dan Rasul, ya kita mau gak mau harus tahu apa saja yang Allah perintahkan dan apa saja yang Allah larang. Nah, ilmu untuk mengetahui mana perintah Allah, mana larangan Allah, namanya adalah ilmu fikih. Ya, ini Ibu sudah punya kitabnya. Ya, ini ilmunya, fikih. Loh, bukannya akhlak. Ya, akhlak ada sendiri. Ya, akidah juga ada sendiri. Tapi kalau bicara soal agar kita taat kepada Allah, ya belajarnya adalah ilmu fikih. Dan kalaulah di majelis Syamila ini ada kajian khusus tentang fikih, yaitu memang konsekuensi dari nama majelis ibu-ibu Syamila. Tahu artinya Syamila? Nah, kalau nggak tahu harus ganti. Apa arti syamil? Syamilah, mencakup segala hal. Ya. Ya, saudara kembarnya Kamil. Tahu Kamil? Tahu, Gubernur Jawa Barat. Ya, saudaranya. Kalau Kamil itu sempurna. Nah, sempurna itu akan semakin sempurna kalau ketemu Syamil. Iya, jadi Syamil, Kamil itu ya kakak beradik, saudara. Ya, jadi kalau majelis ini namanya Syamil, berarti majelis yang sempurna. Nah, sempurna di dalam apa? Ya, tentu sempurna di dalam beragama. Ya, karena pengertian sempurna bagi kita adalah sempurna di dalam beragama. Dan sempurna di dalam beragama itu keharusan. Macam ibu naik mobil, kalau mobilnya nggak sempurna, mau nggak? Cuma kurang sekrup satu di ban, mau? Padahal cuma satu sekrup. Ya, mobil apalagi lepas bannya satu, bisa nggak membawa kita ke tujuan? Nah, maka beragama juga sama. Beragama itu harus syamil dan kamil. Iya, beragama itu harus syamil dan kamil. Harus utuh dan sempurna. Syamil utuh, kamil sempurna. Nah, sehingga kalau orang beragama kok tidak syamil, tidak kamil, ya bagaimana beragama ini akan membawa kita pada tujuannya.
Sementara tujuan kita beragama ini apa, Ibu? Kan kita semua orang beragama Islam. Tujuan kita Islam apa, Ibu? Menyempurnakan ibadah. Iya, menyempurnakan ibadah. Nah, ketika ibadah kita sempurna, buat apa? Selamat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Pertanyaannya, Ibu, di usia kita sekarang ini, kita sudah yakin belum bakalan selamat nanti di akhirat? Ya, harus yakin. Iya, harus yakin. Tetapi yakin itu harus ada buktinya. Iya, kalau ikhtiar untuk yakin. Saya yakin, apa buktinya yakin? Nah, salah satu bukti yakin adalah kita faham fikih. Itu bukti kalau kita yakin. Salah satunya adalah kita faham fikih. Karena untuk bisa selamat dunia akhirat kan harus taat kepada Allah. Bagaimana mungkin orang bisa selamat kalau dia tidak taat kepada Allah? Orang yang tidak taat kepada Allah pasti nggak selamat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan itu. Man ata'ani dakhalal jannah, kata beliau. Barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Awalnya Rasul menyampaikan begini. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk surga. Semua umatku akan masuk surga. Ini berita baik atau berita buruk? Baik. Tapi tunggu dulu, masih ada lanjutannya. Semua umatku akan masuk surga. Wah, saya kan termasuk umat Rasulullah, pasti masuk surga. Ada lanjutannya. Lanjutannya, illa man aba, kecuali orang yang nggak mau. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Nah, para sahabat kan heran, masa sih ada orang yang nggak mau masuk surga? Karena itu sebagian sahabat bertanya, man aba ya Rasulullah, siapa yang kau maksudkan orang yang nggak mau masuk surga itu? Nah, jawaban Rasulullah adalah man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Wa man 'asani, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, bermaksiat berarti tidak taat, faqad aba, maka orang seperti inilah yang tidak ingin masuk surga. Nah, berarti syaratnya harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, untuk taat, sekali lagi, ya kita harus tahu apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah kenapa kemudian kita mau nggak mau harus belajar fikih. Nah, bab pertama di dalam ilmu fikih adalah tentang toharoh. Tentang apa, Ibu? Toharoh. Tentang bersuci. Iya. Sudah pernah ngaji bab tentang toharoh? Sudah? Ya kalau sudah, ya sampai di sini. Yang lain belum. Bab tentang toharoh, tentang bersuci. Ini bab yang sangat penting. Ya, karena itu kenapa diletakkan di awal. Karena banyak sekali amalan-amalan ibadah di dalam Islam, terutama yang pokok, itu mensyaratkan suci. Mensyaratkan suci. Khususnya sholat. Jadi kita bisa bayangkan orang kalau nggak ngerti toharoh, besar kemungkinan sholatnya tidak sah. Nah, kalau sholatnya tidak sah, padahal sholat itu ibadah yang sangat penting.
Dan bersuci itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala termasuk amalan yang bisa mengundang mahabbah, cinta Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan oleh Allah di surat Al-Baqarah ayat 222. Ini nomor surat sama nomor ayatnya cantik. Al-Baqarah surat nomor 2 ayatnya 222. Jadi gampang mengingatnya. Di bagian akhirnya, kalau awalnya yasalunaka 'anil mahid, nah di bagian akhirnya Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Allah menyebut mencintai. Mencintai. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah sudah menyebut mencintai, itu menunjukkan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang amat disukai oleh Allah. Amat sangat disukai oleh Allah. Itu menempati kedudukan yang sangat tinggi karena bisa mengundang mahabbah atau cinta Allah. Dan itu soal bersuci, subhanallah, nilainya, kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersuci di sini bisa dalam dua hal. Ini kita langsung ke konten. Pertama, bersuci dari najis. Dan yang kedua, bersuci dari hadas. Jadi at-taharatu minan najasah dan an-najasatu minal hadas. Jadi objek yang harus kita sucikan itu dua, najis dan hadas. Nah, kalau mensucikan dari najis itu nanti objeknya tiga. Tiga itu badan, kedua pakaian, dan yang ketiga tempat. Itu objek yang harus disucikan dari najis. Bisa badan, bisa pakaian, bisa tempat. Tempat di sini ya apa saja. Ya, segala sesuatu yang bisa disebut sebagai tempat. Ruang tamu tempat bukan? Ya, dapur tempat. Maka baik ruang tamu kita, dapur kita itu harus suci dari najis. Dan itu yang amat sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu rumah yang disukai oleh Allah, ya, rumah yang disukai oleh Allah itu rumah yang apa? Ya, cuma dalam bahasa lainnya apa, Bu? Rumah yang seluruh ruangnya bisa dipakai untuk sholat. Kecuali satu, kamar mandi. Ruang mandi memang nggak boleh. Seluruh ruangnya itu bisa dipakai untuk sholat. Itu berarti rumah yang disukai oleh Allah. Kalau semua ruangnya bisa dipakai untuk sholat, berarti semua ruangnya suci. Jadi kalau ibu masak gitu, goreng tempe, ini nggak ada yang lain yang dikerjakan nih. Mendingan gelar sajadah di samping kompor, sholat. Ya terukur, Bu. Ini kayaknya goreng tempe ini 5 menit nih. Ya. Kalau 5 menit kan masih bisa ya. Tapi biasanya ibu sholat duha kan 2 menit nyampe kan? Maksudnya kalau cuma pengen sah 2 menit itu nyampe. Intinya ini nggak ada yang saya kerjakan nih. Ini nunggu. Iya. Kalau nunggu lama ini ada 5 menit. Daripada nunggu bengong, mendingan gelar saja ada sholat. Boleh nggak sholat di dapur? Boleh.
Siapa yang larang? Kalau ada sampah bekas masakan gitu kotor nggak Kak? Yang nggak boleh adalah najis. Iya, bahwa kotor nggak masalah. Iya, nggak masalah. Iya, kotor dengan najis berbeda. Nah, karena itu mau nggak mau kita juga akhirnya harus tahu yang disebut najis itu apa saja. Iya, yang disebut najis itu apa saja. Sebenarnya saya lebih suka kajian fikih ini lebih banyak ke tanya jawab nih. Karena kan tadi udah ngaji fikih. Iya. Dan urusan sholat, ibu kan sudah dari dulu sholat. Nah, kalau udah sholat kan berarti sudah tahu tentang kesucian. Kalau sampai orang sholat tapi nggak tahu kesucian kan, iya dipertanyakan ininya. Jadi tohara itu sesuatu yang sangat disukai oleh Allah. Ini saya pengantar saja, mungkin nanti lebih banyak pada dialog. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau bersuci itu amat sangat disukai oleh Allah, maka kebalikannya, orang yang mengabaikan kesucian diri dari najis, terutama dari najis, itu bisa mengundang malapetaka, bisa mengundang bencana. Apa bencananya? Bencananya, kalau ada satu ruangan di situ ada najis, malaikat nggak akan mau ada di situ. Malaikat nggak akan mau ada di situ. Kenapa? Ada najisnya. Kenapa nggak mau? Ya karena memang malaikat itu suci, seperti yang Allah sebutkan di surat Al-Waqi'ah, la yamassuhu illal mutahharun. Jadi malaikat itu memiliki sifat suci. Nah, kalau malaikat itu suci, kalau ruangannya najis, ya nggak akan ada malaikat di situ. Makanya di kamar mandi ada malaikat nggak? Enggak. Karena itulah setiap kali kita masuk ke kamar mandi harus doa. Doanya berlindung kepada Allah dari minal khubuthi wal khabaithi. Jadi kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ruangan yang nggak ada malaikatnya, apalagi kalau najisnya di badan, malaikatnya nggak mau. Iya, nggak mau. Wah, kalau nggak mau kebenaran dong. Saya bisa berbuat apa saja. Yang nggak mau ketemu orang yang badannya dibiarkan najis itu malaikat rahmat. Kalau Raqib Atid dia tetap nempel, karena dia sudah bertugas. Termasuk malaikat Israel tetap. Malah dia ngamuk kalau mau nyabut nyawa orang kok ada najisnya. Iya, jadi malaikat rahmat yang nggak mau. Padahal kita butuh malaikat rahmat. Nah, yang lebih susah lagi nanti di akhirat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah lewat di 2 kuburan. Iya, pas lewat itu Rasulullah sambil menunjuk 2 kuburan tadi mengatakan, innahuma yu'adzibani. Ini 2 orang yang ada di dalam kuburan ini, keduanya sedang disiksa. Iya, sedang disiksa. Kalau Rasulullah tahu bi'i'lamillah. Rasulullah tahu bi'i'lamillah karena diberitahu oleh Allah. Iya, diberitahu oleh Allah lewat malaikat Jibril. Iya. Keduanya sedang disiksa. Dan Rasul mengatakan keduanya disiksa itu bukan karena al-kabair. Innahuma la yu'adzibani lil kabair. Bukan karena dosa besar. Terus karena apa? Ini yang pertama, ini yamshi 'alan namimah. Suka namimah. Apa namimah? Bukan domba, mengadu orang. Domba diadu. Mengadu orang. Cuma memang sudah ada istilah ya, adu domba. Padahal yang sering menyebut manusia domba itu siapa? Tetangga. Kita kan nggak menyebut manusia domba.
Jadi mengadu manusia. Ya, hati-hati, ini lagi musim orang cari kursi. Ya, suka adu-adu, jangan. Wah, akhirnya jadi emosi. Oh, ternyata si A itu pilihannya beda dengan kita. Awas, jangan dekat-dekat. Besok kalau pengajian nggak usah diundang. Wah, itu kan, iya, berat nih orang yang suka namimah begini. Iya, kenapa sih kita kadang suka berselisih, suka berpecah hanya karena hal-hal yang sepele. Iya. Nah, jadi suka namimah, mengadu orang. Jadi dua orang yang tadinya bersaudara, iya, diadu jadinya pecah persaudaraannya. Nah, yang kayak gini nih siap-siap aja di akhirat akan disiksa, dikubur, nggak nunggu di akhirat. Begitu masuk kubur udah langsung dapat. Nah, satunya lagi kata Nabi, la yamzihu 'anil bauli. Dia nggak mau bersuci dari buang air kecil. Iya, jadi habis buang air kecil dia nggak istinja, nggak bersuci, nggak istinzah. Ya, nggak cembong. Iya. Itu bisa mengundang azab di yaumil akhir nanti. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk nanti bersuci dari hadas. Itu juga subhanallah, Allah sangat suka. Sedemikian Allah sangat suka terhadap orang yang menjaga diri dari hadas. Menjaga diri dari hadas itu berarti bisa hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas besar sucinya dengan mandi. Mandinya mandi besar ya. Soalnya ada mandi kecil. Itu beda. Nah, itu juga nanti yang harus kita pahami, ya gimana sih mandi besar itu. Nah, satunya lagi hadas kecil. Itu bisa suci dengan wudu. Nah, bedanya dengan najis, kalau najis itu adanya di badan, pakaian dan tempat. Nah, kalau hadas itu adanya di badan. Hanya di badan. Tetapi berbeda dengan najis, hadas itu nggak kelihatan. Ya, hadas itu tidak kelihatan. Jadi kita nggak bisa, Bu, saya lihat di kepala ibu ada hadas. Nah, kalau hadas itu wujudnya adalah sebab. Iya, kalau hadas besar ya sebabnya karena berhenti haid bagi wanita. Iya, itu adalah berhubungan suami istri atau mimpi basah. Nah, itu berarti hadas besar. Hukumnya harus mandi, wajib. Nah, kalau hadas kecil, ya segala yang membatalkan wudu. Segala yang membatalkan wudu itu menyebabkan hadas kecil. Buang angin. Nah, itu berarti berhadas namanya, hadas kecil. Iya. Atau sentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Ya, beda. Muhrim itu orang yang ihram. Ya, muhrim itu orang yang sedang ihram. Itu sebutannya muhrim. Kalau mahram bukan lawan jenis juga. Orang yang nggak boleh dinikahi itu mahram. Ya, orang yang nggak boleh dinikahi. Ya, berarti bisa adik, bisa orang tua, ya, mertua. Iya, ipar boleh. Iya. Tapi nunggu meninggal dulu. Berdoa nggak boleh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sucinya hadas kecil itu dengan wudu. Loh, bukannya wudu itu kalau mau sholat. Ya, kalau itu sih syarat. Iya. Wajib kalau orang mau sholat ya berwudu terlebih dahulu. Tetapi berwudu itu tidak harus nunggu sholat. Kapanpun kita bisa wudu. Ya, ini setiap kali wudu kita batal. Itu yang disebut nanti dengan istilah daimul wudu. Daimul wudu, orang yang melanggengkan wudu. Iya, orang yang melanggengkan wudu.
Jadi wudunya pokoknya setiap kali batal wudu, batal wudu, batal wudu. Nah, orang seperti ini, kecintaan Allah itu luar biasa. Sedemikian luar biasanya, ya, dalam satu riwayat dikatakan, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iya, nanti di yaumil akhir, iya, di yaumil akhir, itu beritanya sudah disampaikan oleh Rasulullah kepada kita. Iya. Rasulullah menyebutkan akan adanya satu peristiwa nanti di yaumil akhir, yakni ketika Rasulullah mau masuk surga. Kalau Rasulullah masuk ke surganya nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 1 kan? Iya. Tapi begitu Rasulullah mau masuk surga, kok beliau mendengar di dalam surga ada suara orang jalan pakai terompah. Kalau lihat gaya jalannya, ini Bilal ini. Kita kan kadang bisa tahu siapa kan dari suara langkahnya. Ini Ibu Fulan ini kalau begini ini. Iya. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendengar ini suara terompah Bilal. Pas besoknya ketemu Bilal, Rasulullah ditanya, kok bisa ya Bilal? Nah, Bilal kemudian menyampaikan, tiadalah yang saya jaga betul wahai Rasulullah kecuali menjaga wudu. Iya, jadi sangat baik kalau kita selalu menjaga wudu. Iya. Mau tidur, wudu dulu. Oh, nanti ngantuknya hilang. Alhamdulillah. Bisa dipakai buat ngaji. Al-Mulk. Iya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang namanya at-thaharah. Jadi bersuci itu pertama dari najis dan yang kedua dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Nah, kita mulai dari bersuci dari dari najis. Okay. Bersuci dari najis. Bagaimana caranya kita mensucikan najis itu? Caranya, najisnya ada di mana? Okay. Najisnya ada di mana? Karena ini sebelum kita bicara soal najis ada beberapa catatan ya. Yang mungkin ini umum. Orang dalam tanda petik sepertinya abai urusan najis. Iya. Jadi tanpa sadar kita mengabaikan najis. Apa contohnya? Contohnya tempat tidur anak yang masih ngompol. Iya, ngompol. Ganti spraynya. Iya. Padahal tembus nggak? Tembus. Kalau semisal, iya, kadang kan ada najis, biarkan aja nanti juga kering. Iya, najisnya sedikit. Katakanlah bahkan nggak diganti atau diganti spraynya tapi kasurnya basah, otomatis spraynya juga ikut basah. Iya. Nah, tapi karena spraynya diganti kan kadang basahnya tidak kelihatan. Tapi itu sudah najis. Iya, itu sudah najis karena terkena najis kasur tadi. Ya, tapi karena cuma lembab itu sudah menunjukkan najis. Ya, jadi basahnya kasur tembus ke spray ya, yang diganti tadi. Dan terus ibu berbaring, iya, otomatis nempel di baju. Udah berbaring, kok pengen ke ruang tamu, duduk di ruang tamu sandaran. Nah, itu jadi pindah kemana-mana najisnya. Iya. Atau ibu-ibu ini ganti popok bayi kalau masih punya bayi atau cucu, tangannya nyenggol najis, tapi nggak langsung disucikan ini tangan. Iya, malah pegang panci, pegang wajan, pegang sendok.
Semua jadi najis kan? Iya. Semua jadi najis? Ya. Najisnya kemana-mana. Atau tangan kita kena najis, maunya sih kita sucikan, tapi pakai air keran. Otomatis tutupnya diapain dulu? Dibuka kan? Pakai tangan yang kena najis, otomatis pembuka kerannya najis. Tangannya kita sucikan. Habis disucikan terus tutup kerannya diputer, ini tangannya najis kan? Iya. Oh ya, terima kasih. Tangannya najis lagi. Iya. Atau pakai gayung. Pakai gayung juga sama. Tangan najis, pegang gayung. Disucikan. Iya, tangan kanan, tangan kiri. Tapi gayungnya nggak disucikan, pegangannya. Iya. Harusnya kalau sudah pegang najis kan pegangannya kena najis. Ya, ikut disucikan. Nah, itu ada caranya. Iya. Atau najis di lantai. Pipis, sedikit kok. Cuma dilap aja, kering. Najisnya sudah suci belum kalau cuma dilap? Udah kering, aman. Datang anak kita, habis main hujan-hujanan, kakinya basah, nginjek lantai yang najis. Walaupun najisnya kering, kalau keinjek kaki yang basah, otomatis nempel ke kaki, nyetrum ke kaki. Nah, berarti otomatis kaki yang basah itu najis. Jalannya berhenti atau terus? Nah, begitu terus najisnya? Iya. Nah, itu beberapa catatan. Termasuk di kamar mandi nggak ada sendal. Mungkin nggak kamar mandi itu posisi kaki kena najis? Mungkin. Bisa jadi. Lantainya najis. Iya. Kalau tangan memang nggak kena karena nggak nyentuh lantai. Tapi besar kemungkinan lantai kamar mandi itu najis. Kalau nggak ada sendal, di bagian kita nyuci kaki mungkin suci, tapi bisa jadi bagian lainnya terperciki oleh najis. Kecuali kalau model kamar mandi kering, iya. Nah, barangkali itu lain. Najisnya terlokalisir. Atau pintu kamar mandi yang tidak tertutup, jadi ada jarak. Ya, sementara posisi kamar mandinya tidak turun. Itu kemungkinan air dari kamar mandi keluar mungkin nggak? Nah, ya, nyiprat. Nah, itu beberapa catatan. Ya. Yang tentunya ini harus menjadi bagian dari perhatian kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, soal mensucikan najis caranya sederhana. Ya. Pertama yang harus kita lakukan dimanapun najisnya, baik di badan, ya di lantai, atau di pakaian, adalah hilangkan dulu ain. Ain itu wujud najisnya. Jadi kalau najisnya kotoran, ya kotorannya dihilangkan dulu. Kalau najisnya darah, ya darahnya dihilangkan terlebih dahulu. Kalau najisnya berupa air pipis, ya dihilangkan dulu. Ya, dihilangkan. Nah, dihilangkan di sini sampai hilang 3 unsur yang ada di najis. Hilang warnanya, hilang baunya, hilang rasanya. Hilang rasanya. Nah, kalau rasanya nggak usah dirasa. Dikira-kira aja. Iya, berarti yang paling penting adalah tidak kelihatan warnanya, tidak tercium baunya. Kalau masih tercium, maka harus dihilangkan dulu, disemprot, atau dikasih sabun. Jadi semisal najis kotoran di lantai, warnanya udah hilang, tapi baunya kok, bau pesingnya masih
Iya. Nah, maka bau pesingnya itu harus dihilangkan. Iya, harus dihilangkan pakai sabun kah atau pakai pewangi, pokoknya harus hilang. Nah, hilang, betul-betul hilang. Iya, sehingga kesannya kalau di lantai itu ya kering. Kalau di lantai itu kering. Nah, kalau sudah kering, maka guyur pakai air. Di bagian yang terkena najis saja. Jadi kalau najisnya satu kotak tegel atau keramik, ya udah disiram aja. Itu sudah suci. Loh, itu air siramannya najis nggak? Enggak. Air siramannya tidak najis. Jadi air siramannya itu suci. Tetapi memang tidak bisa lagi dipakai buat mensucikan. Karena nanti airnya berubah menjadi air mustamal. Pernah dengar Ibu air mustamal? Loh, tadi barusan saya bilang apa? Air mustamal itu air yang baru saja dipakai untuk mensucikan diri dari najis atau dari hadas. Nah, itu airnya yang dipakai buat bersuci sebutannya air mustamal. Airnya suci, tapi nggak bisa dipakai untuk bersuci atau mensucikan karena sudah dipakai. Ya, sesederhana itu sebenarnya. Iya, kita mensucikan diri dari najis. Iya. Dan satu hal lagi, iya, saya mau nanya ibu, kalau ibu ngelihat di lantai gitu ada kotoran tikus, itu berkah atau musibah? Ini kalau musibah ini nggak niat masuk surga ini. Kenapa musibah? Ya berarti saya harus mensucikan. Betul? Padahal mensucikan pahalanya besar nggak? Besar. Mengundang cinta Allah. Allah itu mencintai orang-orang yang suka bersuci. Berarti tikus yang buang kotoran di situ itu bagus nggak? Kucing. Ya. Iya. Dia sudah datang untuk memberikan kesempatan kita beramal. Harusnya kucing seperti ini diapain oleh kita? Disayang. Loh, kalau dia nggak buang kotoran di situ, kita kan nggak punya kesempatan beramal, yakni toharoh, mensucikan najis. Ya kalau nggak mensucikan najis dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Iya. Kesel. Capek. Betul? Tahu nggak Ibu? Allah memberikan pahala kepada kita itu semakin tinggi seiring dengan semakin capek. Al-ajru biqadri ta'ab, kata Nabi. Pahala itu seukur dengan kepayahan kita di dalam beramal. Jadi semakin payah, semakin ta'ab, pahalanya semakin banyak. Iya, semakin banyak. Begitu gambaran sederhana tentang bersuci. Iya, mensucikan diri dari najis. Nanti hal-hal lain mungkin kita bisa lewat diskusi saja. Atau mungkin sekalian saja kita batasi ya hari ini bersuci dari najis dulu. Kalau bersuci dari hadas mungkin kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kecuali kalau bersuci dari najis nggak ada persoalan. Silahkan mungkin dari Ibu bab tentang bersuci dari najis. Oh ini saya dari ini dulu ya, yang lebih dulu ini. Iya, lebih dulu harus didahulukan ya. Iya, ini ada dari Ibu. Pertama, bagaimana tentang berwudu di dalam kamar mandi karena ada pendapat yang berbeda. Iya. Nah, ini babnya tentang wudu ya. Tapi ya karena pertanyaan ya harus dijawab karena bisa jadi ini persoalan. Berbeda maksudnya apa? Kalau hukum asalnya boleh Ibu. Berwudu di dalam kamar mandi itu boleh. Iya, boleh. Yang nggak boleh itu kalau berwudu di kamar mandi pas nggak ada airnya.
Ya kalau nggak ada airnya gimana wudhu ya. Jadi ibu kayaknya serius itu nggak boleh ya, ternyata. Jadi kalau ada airnya ya boleh. Nah, cuma mungkin catatannya adalah memastikan pakai sendal dan tidak ada najis di lantai kamar mandi itu. Iya. Nah, sehingga solusinya pakai sendal dan ketika mau wudhu sucikan dulu lantai kamar mandi itu. Iya, sucikan dulu lantai kamar mandinya. Loh, kalau mensucikan lantai kamar mandi gampang, guyur air sebanyak-banyaknya. Iya, guyur air sebanyak-banyaknya itu ya tetap pakai ukuran lah. Sebak nanti habis airnya. Jadi pakai air yang banyak lah maksudnya, ya sampai mengalir. Jadi ukurannya sampai airnya mengalir ke pembuangan. Nah, itu berarti sama dengan najisnya tergiring, iya, pindah masuk ke lubang pembuangan. Iya. Nah itu kemudian berwudu. Iya, itu nggak apa-apa. Oh, tentang berniatnya. Oh, yang dipersoalkan berniatnya. Niat wudu. Iya. Niat wudu itu nggak nyebut nama Allah. Bismillah itu hukumnya sunnah. Jadi membaca bismillah sebelum wudu hukumnya sunnah. Kalau sunnah sebaiknya dilakukan. Ya, sebaiknya dilakukan. Tetapi ini di kamar mandi nggak boleh. Baca bismillah hukumnya kalau di kamar mandi haram. Iya. Kalau di luar kamar mandi hukumnya sunnah. Haram ketemu dengan sunnah yang harus dimenangkan haram. Iya. Ya, jadi di kamar mandi kalau tidak membaca bismillah ya nggak apa-apa. Malah harusnya atau dalam hati. Iya, dalam hati boleh. Iya. Termasuk niat. Kalau niat, kalau niat jelas di hati, nggih. Niat itu di hati. Nah, niatnya adalah kalau di bahasa Arab kan nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar. Udah. Nggak usah ada fardhu lillahi ta'ala, nggak ada. Itu kalau sholat, Bu. Iya. Karena kalau wudhu itu nggak ada tambahan fardhu, nggak ada. Iya. Kecuali memang kalau wudhunya mau sholat itu jelas wajib. Iya. Tapi niat wudhu itu udah sah kalau seandainya kita mengatakan nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar. Itu sudah sah. Tambahan fardhu lillahi ta'ala itu tambahan yang sifatnya ya tambahan biasa. Iya, tambahan yang tidak masuk dalam syarat niat. Iya, karena niat itu kan ada syaratnya. Nah, syaratnya kalau di dalam niat itu ada nawaitunya dan ada amal yang akan kita lakukan. Menyebut amalnya apa? Kalau amalnya wudu ya sebutkan wudu. Nah, ada tambahan lirafil hadas, karena memang wudhu itu untuk menghilangkan hadas. Tetapi nanti ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada wudhu yang tidak bisa menghilangkan hadas kecil. Ada orang wudhu, iya, tapi meskipun dia wudhu, itu wudhunya tidak bisa menghilangkan hadas kecil. Iya, contohnya orang yang istihadah atau keputihan. Iya. Istihadah berarti darah penyakit, keputihan berarti keluar cairan putih. Orang kalau keluar cairan putih atau istihadah lagi punya wudu, batal nggak wudunya? Batal. Padahal ini cairan terus-menerus keluar. Iya. Maka begitu wudu langsung batal nggak wudunya? Kan salah satu yang membatalkan wudhu adalah keluarnya cairan dari jalan depan dan jalan belakang, kubul dan dubur. Itu batal wudhunya. Jadi orang yang istihadah, orang yang keputihan, termasuk nanti dalam istilah fikih ada salisul baul. Orang yang nggak bisa mengontrol pipisnya, bahasa Jawanya beser. Ya. Nah, ya kalau dia wudhu langsung batal wudhunya. Iya.
Solusinya dia kalau mau sholat tetap wudhu. Tetapi wudhunya bukan li raf'il hadatsil asghar, bukan untuk menghilangkan hadas kecil, tapi dia niat wudhunya itu listibahatis sholati, untuk membolehkan dia sholat. Karena sholat itu kan harus pakai wudhu, nggak boleh. Sholat itu haram kalau dilakukan tanpa wudhu. Jadi dosa malahan. Sudah tahu nggak punya wudhu langsung sholat, bukannya dapat pahala, dapat dosa. Nah, karena sholat itu harus pakai wudhu, sementara saya orang yang terus-menerus batal wudhu karena beser dan sejenisnya, nah maka wudhunya itu niatnya untuk membolehkan sholat. Gimana Ibu? Nawaitul wudhu'a listibahatis sholati. Jadi li raf'il hadatsil asgharnya diganti listibahatis sholati, untuk membolehkan sholat. Iya. Nah, berarti wudhunya hanya untuk satu kali sholat. Untuk satu kali sholat fardu. Tapi kalau sholat sunnah silahkan. Iya, berulang kali. Tapi kalau sholat fardu cukup untuk satu kali. Jadi kalau tadi waktu maghrib sudah wudhu, sebenarnya iya, ya udah wudhunya kan batal. Nanti pas isya ya harus wudhu lagi. Ya, kalau untuk sholat fardu. Tapi kalau untuk sholat sunnah silahkan dipakai ya berapa kali saja. Ya, wudhu bagi orang yang salisul baul atau yang keputihan dan sejenisnya tadi. Jadi di kamar mandi boleh. Ya, niatnya cukup di dalam hati saja. Ya, cukup di dalam hati. Lanjut dulu. Pasutri yang berniat puasa sunnah tapi pada malam hari setelah tahajud lalu junub, tertidur dan bangun-bangun sudah adzan subuh hingga belum mandi besar, apakah boleh tetap melanjutkan untuk berpuasa setelah mandi junub? Boleh. Oh, udah pada tahu nih. Boleh Ibu. Iya. Meskipun puasa itu habis subuh. Iya. Puasa itu subuh kan dimulai. Nah, ini mandinya setelah subuh tetap sah. Kenapa? Karena kalau puasa itu tidak ada syarat harus suci dari hadas besar. Iya. Puasa itu tidak ada syarat harus dalam keadaan punya wudhu, nggak ada. Wudhu dan mandi itu untuk sholat. Iya, jadi hukumnya sah. Bila suami kerja di bank konvensional, ini ya, soal ini nanti ya, ini bonus karena di luar materi tentang toharoh. Baik, ini juga soal aurat nanti ada waktunya tersendiri biar kita fokus tentang toharoh terlebih dahulu. Ada ya Ibu? Ya, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak harus berwudu. Iya, Ibu punya wudu terus badan kita terkena najis. Ya udah badannya disucikan aja dengan cara mensucikan najis. Wudunya tidak batal. Kenapa? Karena terkena najis itu bukan pembatal wudu. Iya, bukan pembatal wudu. Jadi urusannya beda. Jadi sucikan saja najisnya dengan cara ya mensucikan najis yang benar, wudunya tetap. Jadi tidak harus berwudu lagi. Ibu bisa langsung sholat kalau seandainya mau sholat. Ya sama, enggak. Oh, kalau nyebabkan anak itu kan berarti menyentuh dubur. Iya, menyentuh dubur, menyentuh kubul, nah itu batal. Jadi batalnya bukan karena kena najisnya, tapi karena menyentuh kubul dan dubur. Karena menyentuh kubul dan dubur itu membatalkan wudu. Iya. Baik Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, enggak batal. Ya. Jadi di dalam fikih itu ada hal-hal tertentu yang dianggap membatalkan wudu. Kalau mau disebut yang pertama apa, Bu? Buang angin. Keluar apa saja dari jalan depan dan jalan belakang. Iya, terus bersentuhan kulit dengan yang bukan mahram. Iya. Kalau suami istri? Ada yang bilang batal dan ada yang bilang tidak batal. Iya. Gimana ini? Ya, kalau soal bersentuhan yang bukan mahram termasuk suami istri. Iya, termasuk suami istri. Termasuk juga yang bukan suami istri. Iya, tapi boleh menikah. Iya. Nah, ada yang mengatakan batal dan ada yang tidak mengatakan batal. Iya. Nah, itu karena memang ayat tentang itu bisa ditafsirkan dengan dua kemungkinan tadi. Iya, dengan dua kemungkinan tadi. Jadi di surat Al-Maidah ayat 6. Iya, surat Al-Maidah ayat 6. Iya, yang ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati, itu kan ayatnya ayat tentang wudu, ya, ayat tentang wudu. Nah, terus nanti di bagian akhir aula mastumun nisa. Aula mastumun nisa, atau kalian lamastum. Lamastum itu artinya menyentuh. Aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita ya, dalam keadaan kalian berwudu tetapi kemudian gak ada air. Nah, maka gantinya adalah fatayammamu sha'idan thayyiba. Ya, bertayamumlah dengan debu yang suci. Nah, kata lamastum ini yang kemudian para ulama berbeda pendapat tentang artinya. Imam Asy-Syafi'i mengatakan lamastum ya artinya menyentuh. Ya, artinya adalah menyentuh. Tetapi Imam Hanafi, beliau punya pandangan bahwa lamastum itu ya menyentuh tetapi bukan sentuhan biasa. Ya, itu sentuhan yang ya berhubungan suami istri. Iya. Nah, tetapi kata Imam Asy-Syafi'i, kalau itu bukan membatalkan wudu, itu mewajibkan mandi besar. Nah, jadi ya nggak selesai. Iya. Nah, karena nggak selesai, masing-masing punya alasan. Iya, sendiri-sendiri. Iya, sendiri-sendiri. Paling gampang pasti ibu nanya lah, kalau Pak Satari. Ya. Iya, kalau saya memutuskan batal. Iya. Kalau saya memutuskan batal. Nah, alasan saya adalah al-khuruj minal khilaf mustahab. Jadi ada kaidah, ya. Ada kaidah fikih yang mengatakan al-khuruj minal khilaf mustahabun. Keluar dari perbedaan pendapat itu yang disukai. Ya. Nah, yang dimaksudkan keluar dari perbedaan pendapat adalah kita mengambil pendapat yang kalau saya ambil pendapat itu tidak disalahkan oleh yang lain. Tidak disalahkan oleh yang berbeda pendapat. Iya. Jadi kalau saya mengatakan batal, itu yang mengatakan tidak batal bisa menganggap saya salah nggak? Sekarang begini. Sekarang begini. Kalau saya balik dulu, saya balik. Saya punya pendapat bahwa sentuhan kulit dengan lain jenis itu batal. Terus ada orang yang dia sentuhan kulit dengan istrinya, semisal ya. Ke masjid diantar oleh istrinya salaman. Nah, sementara dia jadi imam. Saya punya pendapat bersentuhan kulit itu batal.
maka saya jadi ragu nggak berimam ke dia? Ragu. Ya. Sekarang kebalikannya. Iya, kebalikannya. Saya punya pendapat tidak batal. Saya punya pendapat tidak batal. Nah, terus Pak Imamnya diantar oleh istrinya. Tapi nggak salaman. Ya nggak batal. Iya, nggak salaman. Pokoknya nggak sentuhan. Saya yang mengatakan batal, masalah nggak kalau berimam di belakang beliau? Enggak. Karena nggak bersentuhan. Berarti kalau begitu pendapat yang mustahab, yang batal atau yang nggak batal? Yang batal. Itu yang dimaksud dengan keluar dari perbedaan pendapat. Itu sudah kaidah yang masyhur. Iya, jadi itu dasar kenapa saya memutuskan untuk batal. Iya, batal. Yang kedua, kalaupun batal juga nggak ada ruginya kan, tinggal wudhu lagi. Iya, cuma saya sangat menghormati orang yang berbeda pendapat. Iya, ibu-ibu juga sama, monggo. Iya, karena sangat boleh jadi urusan fikih ini, urusan fikih, ibu sudah belajar lebih dulu. Nah, hukumnya kalau orang sudah belajar, jangan mengganggu pelajaran pertama yang sudah diajarkan oleh gurunya. Iya, makanya saya nggak mau mengusik kalau seandainya ibu-ibu punya pendapat, menurut saya nggak batal, ya nggak apa-apa. Iya, ibu pegangi pendapat itu karena pendapat itu ibu sudah dapatkan dari guru ibu sebelumnya. Iya, silahkan. Saya juga malah menyuruh ibu untuk tetap berpegang pada itu. Jangan terus pindah pegangan, enggak. Jadi saya mengingatkan ibu-ibu yang sudah punya pegangan enggak batal, ya udah teruskan, jangan terpengaruh dengan saya. Dan saya nyampaikan kan ibu nanya. Iya, begitu ibu. Ini panitia aja deh yang nunjuk ini. Iya, siapa MC? Monggo, saya nggak hafal sebut. Ya, sesuai yang ditunjuk MC. Ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kalau wanita yang haid malah nggak boleh wudhu. Iya. Jadi cara menjaga wudhunya wanita haid adalah dengan tidak wudhu. Nah iya. Ibadahnya wanita yang haid itu sholat atau nggak sholat? Nggak sholat. Jadi dengan tidak sholat, nah itu pahalanya wanita yang sedang haid. Dan di mana letak pahalanya? Letak pahalanya adalah tidak sholat. Karena hukum sholat bagi wanita yang haid apa? Haram. Loh, kalau haram ditinggalkan berpahala nggak? Enaknya jadi wanita. Udah nggak sholat dapat pahala. Iya. Tapi ada syaratnya, Bu. Syarat ketentuannya berlaku. Apa itu? Akan berpahala bagi orang. Tapi sebelumnya saya mau nanya ibu, kalau ibu menjawab tidak seperti apa yang semestinya, nah itu berarti nggak jadi pahala. Bu, ibu kalau semisal bangun, iya, pas bangun kok ini sudah masuk waktu zuhur, ini sudah saatnya sholat. Bangunlah tujuannya untuk sholat. Terus baru ingat, tadi jam 9 pagi kan saya haid. Nah, pada saat ingat bahwa saya sedang haid, itu rasanya berat atau plong? Nah, itu tergantung. Tergantungnya di situ. Kalau kemudian plong, oh iya saya haid, kan berarti nggak boleh sholat. Dapat pahala nggak? Loh, plongnya itu berarti apa? Lega karena leganya karena nggak sholat.
Itu nggak ada pahala. Begitu tahu haid, ibu bilang innalillah atau alhamdulillah. Kalau bilang alhamdulillah kan tandanya senang. Berarti senang tidak sholat. Yang namanya haram itu dapat pahala, itu kalau kita pengen tapi nggak mau melakukannya. Pengen tapi nggak mau melakukannya. Nah itu pahalanya di situ. Iya, ada perjuangannya. Jadi sebenarnya greget, aduh ya Allah, kenapa saya harus ada haid? Coba kalau sekarang saya nggak haid, kan saya bisa sholat seperti teman-teman. Itu pahalanya di situ. Pahalanya di situ. Iya kalau mau contoh, ini contohnya laki-laki aja. Iya. Laki-laki kalau ngelihat yang cantik-cantik, haram atau halal? Haram. Lo tergantung apa? Aslinya kan nggak boleh, betul? Nah, ini kayaknya lihat kok kayaknya itu cantik. Pas lihat kok nenek-nenek. Jadi ada keinginan untuk ngelihat nggak? Nah, maka nggak lihat itu ada pahalanya nggak? Lo nenek-nenek kok. Tapi kalau laki-laki nggak mau ngelihat yang cantik karena itu haram, nah ada pahalanya nggak? Ada. Karena sebenarnya ingin melakukan tapi tahu ini haram, jadinya tidak melakukan. Maka wanita yang haid akan dapat pahala dari dia tidak sholat kalau seandainya ketika datang waktu sholat itu hatinya, ya Allah, saya pengennya sholat ini. Ada keinginan yang sangat kuat sebenarnya pengennya sholat. Tapi ya Allah, Engkau melarang saya, dan saya sami'na wa ata'na. Nah, itu dapat pahalanya di situ. Nah, karena itulah wanita-wanita yang salihah, betapapun dia sedang dalam keadaan haid, ketika datang waktu sholat, dia sebagaimana biasanya pakai ruku. Terus ngapain? Zikir. Jadi waktu yang biasanya sholat diganti dengan zikir. Nah, kalau baca Quran nanti ada babnya tersendiri ya. Kita bahas nanti. Tentang haid, larangan-larangannya. Tapi kalau zikir pasti boleh. Baca buku boleh. Ya udah, pahalanya di situ. Baca WA, ya tergantung WA-nya isinya apa. Isinya gosip ya nggak boleh. Baik. Ada yang lain? Monggo Ibu MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalau misalnya terkena kain? Oh iya. Atau langsung? Iya. Oh iya. Baik, terima kasih Ibu. Yang saya tanyakan yang kedua. Nggih. Itu masalah keinginan untuk sholat waktu haid. Pernah saya lupa kalau haid. Tetap sholat gitu. Saya tetap sholat. Bagaimana? Biasa nggak? Karena terbiasa, jadi saya langsung ambil dulu. Baik, yang kedua, dalam keadaan haid nggak nyadar sholat, dosa nggak? Ya nggak. Kenapa enggak? Karena nggak ada niat melanggar. Nggak ada niat melanggar. Dosa itu akan dikatakan dosa, itu kalau ada niat melanggar. Ada niat melanggar. Kalau nggak ada niat melanggar, itu nggak dosa. Seperti orang puasa, makan itu hukumnya apa? Haram. Nah, orang lagi puasa, kemudian dia makan, puasa fardu dia makan, itu makannya sengaja nggak? Ada orang makan nggak sengaja? Orang kalau makan nggak sengaja kok bisa? Makannya tetap sengaja, tetapi waktu makan tidak sengaja untuk membatalkan puasa, karena dia lupa kalau dia sedang puasa. Jadi makannya pasti sengaja, nggak mungkin nggak sengaja. Kok bisa yang dimakan nasi itu namanya sengaja nggak? Sepiring lagi. Habis pula.
Jadi makannya sengaja, yang nggak sengaja adalah membatalkan puasa. Nggak ada niat membatalkan puasa, makanya puasanya tetap sah. Ya, nggak ada dosa. Ya, sama dengan ibu tadi. Nah, kalau yang pertama soal bersentuhan, ya terima kasih ini diingatkan. Itu bersentuhan yang langsung. Iya, kulit dengan kulit. Jadi kalau fauqal hail istilah fikihnya, di atas hail itu bisa terhalang oleh kain, ya, atau oleh apa saja, nggak batal. Iya, nggak batal. Iya, jadi kalau sentuhannya langsung, iya, sentuhannya langsung. Iya, nah saya suka tengkar sama istri gara-gara ini. Iya, saya punya wudhu, istri juga punya wudhu, pergi bareng. Iya, saya nyupir, istri di samping, kan tangan ini gerak-gerak. Iya, nggak sengaja nyenggol, wah ada tengkar itu. Tapi tengkarnya tengkar asik. Iya, jadi kalau yang batal itu sentuhan langsung. Tapi sebenarnya ada pendapat ketiga yang ini juga pendapat tengah-tengah. Iya. Iya, Ibu bisa lihat ini di buku Minhajul Muslim yang disusun oleh beliau Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Nah, kata beliau, dan ini menjadi madhab Maliki, itu batal kalau sentuhannya ada rasa. Ya, saya nggak usah jelaskan rasanya apa. Jadi kalau sentuhannya biasa gitu ya, nggak ada rasa apa-apa, nggak batal. Kalau ada rasa, nah itu baru batal. Nah itu ada pendapat seperti itu. Kalau mau ibu ambil ini ya silakan aja, karena ada yang berpendapat. Iya, tapi saya tetap batal. Enak batal kok. Enak batal. Kenapa enak batal? Wudhu lagi. Iya, bolak-balik. Iya. Yang susah itu kalau istrinya punya pendapat batal, suaminya pendapatnya tidak batal. Kalau suaminya usil, wah asik gitu. Suami istrinya habis wudhu senggol. Iya. Nah, yang jadi masalah adalah sekarang, dan ini yang saya pegangi ibu. Saya meskipun mengatakan bahwa sentuhan kulit itu batal, tapi kalau saya jadi makmum di belakang imam, iya, yang imam itu mengatakan tidak batal, walau saya ngelihat dia habis sentuhan dengan, ya tadi ya, beliau imam diantar ke masjid sama istrinya. Iya, istrinya rupanya mau langsung entah kemana ya, ke pasar atau kemana, lagi nggak sholat. Jadi setelah diantar salaman. Saya ngelihat, iya, si imam ini salaman. Tapi saya tahu imam ini punya pendapat tidak batal. Ya, saya mantep aja jadi makmum di belakang beliau. Kenapa? Karena beliau menganggap tidak batal. Berarti sholatnya sah. Ya udah, saya ikut sah. Itu cara saya berpikir menghargai pendapat orang lain. Orang yang berbeda. Jadi saya nggak kemudian nggak mau itu batal. Pendapat beliau memilih untuk tidak, ya karena saya punya pikiran, saya harus menilai orang lain bukan dengan kacamata pendapat saya harus menilai orang lain dengan kacamata pendapat dia. Ya, sepanjang pendapat dia hak, ada alasannya, ada dasarnya, saya menghargainya. Kecuali kalau dia pendapatnya nggak ada dasarnya, iya. Pendapatnya asal pendapat, nah saya tidak akan mengambilnya. Begitu? Kita sampai, ya saya sepenuhnya serahkan ke MC ini. Ada yang sakit minta. Ya baik, saya yakin kalau urusan fikih memang nggak akan pernah selesai. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya, mohon maaf ibu-ibu yang mungkin ingin menyampaikan tapi belum tersampaikan. Ya, lain waktu mudah-mudahan kita bisa bahas kembali. Saatnya kita mengakhiri majelis ini dengan doa. Ada permohonan doa untuk Ibu Safinah. Oh, Sakinah.
Sati. Ya, Ibu Satina binti Tomo. Ya, kita doakan beliau yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan dan dipulangkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkahilah majelis ini ya Allah. Jadikan majelis ini menjadi tempat kami menerima segala curahan rahmat-Mu, barakah-Mu dan maghfirah-Mu. Berkahi majelis ini ya Allah, dengan Kau jadikan majelis ini menjadi tempat bagi kami menerima ilmu dari-Mu ya Allah. Dan jadikan setiap tetes ilmu yang telah Engkau curahkan kepada kami menjadi lautan amal bagi kami ya Allah. Mudahkan kami untuk mengamalkan semua ilmu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Jadikan semua ilmu yang Engkau berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Ilmu yang bisa merubah kami menjadi lebih baik di sisi-Mu, lebih baik dalam pandangan-Mu. Ya Allah, hidup ini untuk apa lagi kalau tidak untuk taat dan patuh kepada-Mu. Mudahkan kami ya Allah untuk bisa menjalani hidup ini sepenuh taat kepada-Mu. Jangan Kau biarkan kami punya keberanian untuk melakukan dosa sekecil apapun. Ampuni jikalau selama ini ya Allah hidup kami berlumur salah dan dosa. Begitu banyak ya Allah dosa dan maksiat yang kami lakukan. Ampuni ya Allah. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni pula senista apapun aib-aib yang selama ini kami sembunyikan. Izinkan setelah ini ya Allah kami hidup lurus di jalan yang Kau ridhai. Jangan Kau biarkan kami mengulang kembali salah dan dosa yang pernah kami lakukan. Selimuti hati kami ini dengan cinta kepada-Mu dan cinta kepada apapun yang Kau mencintainya. Hunjamkan ke dalam hati kami ini kebencian kepada dosa dan maksiat ya Allah. Taburi hati kami dengan rasa takut kepada-Mu. Rasa takut yang selalu mencegah kami dari melakukan dosa. Ya Allah, kami semua ingin bisa pulang selamat kepada-Mu. Kami ingin bisa pulang selamat kepada-Mu ya Allah. Kami ingin pada saatnya nanti ajal datang menjemput kami dalam keadaan tubuh kami ini bersih ya Allah. Tidak ada lagi dosa yang kami bawa pulang ke hariban-Mu. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Izinkan orang-orang yang pernah kami zalimi mau memaafkan kami ya Allah, merelakan kami. Jangan Kau biarkan kami pulang membawa kezaliman kepada siapapun. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, lapangkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang berada dalam kesempitan. Mudahkan yang sedang dililit kesulitan ya Allah. Mudahkan yang sedang dililit kesulitan. Ya Allah, sembuhkan pula saudara-saudara kami siapapun yang saat ini sedang dalam keadaan sakit ya Syafi. Sembuhkan mereka ya Allah. Khususnya beliau Ibu Satina binti Tomo ya Allah. Sembuhkan beliau. Isfiha, isfiha, isfiha. Isfiha ya Allah. Anta syafi, anta syafi. Anta syafi la shifa'a illa shifa'uka. Shifa'an la yughadiru saqama. Utuhkan kebersamaan kami hidup di dunia saat ini mulia. Utuhkan kembali kebersamaan kami di akhirat nanti mulia. Dengan Engkau jadikan majelis ini ya Allah majelisnya para ahli ilmu, para ahli kebaikan, para ahli taat, ahli istiqamah, ahli ibadah, ahli puasa, ahli zikir, ahli Quran ya Allah. Ahli Quran ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Mohon maaf atas segala salah